Halo Sobat Ahu dimanapun berada. Kali ini kita ketemu lagi dalam obrolan Ahu episode yang kelima. Dan telah hadir bersama kita Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Baroto. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang ya Pak di acara kita di obrolan Ahu episode yang kelima kali ini. Selamat datang Mbak Agnes, apa kabar Sobat Ahu? Oh ya, semuanya disapa sama Bapak, pasti semuanya baik-baik ya. Oke. Nah Pak, kita di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi Pak terkait fenomena yang sudah nggak asing lagi di masyarakat, dimana kita beberapa kali menjumpai bahwa ada teman-teman kita yang hasil dari teman-teman kita anak berkeluarga negaraan ganda, hasil dari perkawinan campur yang mungkin bapak atau ibunya adalah orang Indonesia. Dan mereka itu mengalami kesulitan Pak terkait, salah satunya contohnya ya Pak, saat mereka mau pengurus ke sekolah, mereka nggak bisa mengurus dokumen kependudukan seperti itu. Jadi mereka berhalangan untuk masuk ke satu sekolah atau perguruan tinggi. Nah, nggak asing juga kita pernah dengar beberapa teman kita mau apply buat paspor karena mereka mau pergi ke luar negeri, tapi mereka juga berhalangan. Padahal nih Pak, informasi yang saya dapat, mereka itu lahir dan besar juga di Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa dikatakan sebagai orang asing dan nggak bisa mengurus dokumen-dokumen tersebut? Mungkin Bapak bisa kasih kami jawabannya. Oke Mbak Agnes. Pertama saya pastikan ya, yang bersangkutan ini anak hasil perkawinan campur. Artinya salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Ya. Nah, jadi kalau persoalan yang tadi, mungkin begini, dia ini anak berkeluarga negaraan ganda, ini harusnya kan memilih misalnya. Harusnya memilih. Nah, kenapa sulit? Karena kondisinya yang ada saat ini, dia mungkin telat memilih, tidak melakukan pilihan. Nah, terus atau mungkin dia seharusnya mempunyai SK sebagai anak berkeluarga negaraan ganda. Nah, dia tidak punya SK, sehingga dia ini bisa saja sesuai dengan ketentuan undang-undang dinyatakan sebagai asing. Nah, itulah yang terjadi masyarakat saat ini. Bahkan anak-anak yang ada di Indonesia tidak sadar bahwa loh, saya ternyata menjadi asing, padahal dia tinggal di Indonesia. Ya, betul. Nah, jadi ketentuannya bahwa anak-anak berkeluarga negaraan ganda itu setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus pilih salah satu keluarga negaraan. Oke, berarti ada batas usianya ya Pak ya? Seharusnya 18 tahun atau? Sudah kawin. Oh, sudah kawin, oke. Nah, kalau lewat bagaimana ini Pak? Kalau lewat itu dinyatakan asing. Nah, ini yang jadi persoalan. Banyak anak-anak itu tidak sadar dengan itu. Karena mereka merasa di Indonesia kan? Ya, betul Pak. Saya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia. Tapi kan orang tuanya salah satunya orang asing. Ya. Nah, ini masyarakat yang banyak tidak tahu. Seharusnya kalau mereka seperti itu, saat usia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus mendaftarkan untuk memilih salah satu keluarga negaraannya. Nah, kalau tidak milih sesuai undang-undang, yaitu Undang-Undang 12.006, dia dinyatakan asing. Nah, itu persoalannya seperti itu. Nah, ini bagus nih Mbak Agnes. Saat ini kita ini di Kementerian Hukum dan HAM memang sedang mempunyai program yang ini bentuk perlindungan dari pemerintah, bentuk kehadiran negara. Karena fenomena yang sampaikan Mbak Agnes tadi banyak sekali. Anak-anak yang terancam menjadi asing karena ketidaktahuan, karena mereka sedang ada di luar negeri. Nah, solusinya kita sedang membuat solusi nih. Karena kalau ketentuan undang-undang sesuai Undang-Undang 12.006, maka dia menjadi asing. Nah, saat ini kita sedang memberikan kemudahan terhadap anak-anak tersebut. Oke, kemudahannya seperti apa tuh Pak untuk teman-teman kita yang mungkin lupa atau terlewatkan batas usia tadi untuk menetapkan atau memilih warga negara itu? Kemudahannya seperti apa Pak? Nah, jadi pertama begini, kalau sesuai undang-undang tadi kan asing ya dia ya. Nah, undang-undangnya sekarang ini masih sama, Undang-Undang 12.006. Nah, kita kesulitan kalau dia tetap menjadi asing. Nah, saat ini pemerintah baru saja melahirkan PP nomor 21 tahun 2022. Oke. PP ini merupakan perubahan PP nomor 2 tahun 2007.
PP tentang tata cara memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan. Nah, PP ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang asing tadi untuk menjadi warga negara Indonesia. Wow. Ini menjadi penting sekali. Iya Pak, betul. Karena apa? Pertama, jumlahnya banyak. Kemudian mereka tidak tahu. Bagaimana Anda membayangkan ya, Mbak Agnes nih, dia tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, kemudian dinyatakan asing di negerinya sendiri kan? Nah itu kasusnya menjadi kompleks. Karena dalam perjalanan ternyata dijumpai juga anak-anak Indonesia yang pinter-pinter ini kan sedang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Iya, itu banyak banget Pak. Banyak kan? Nah, suatu ketika dia harus memilih karena saat usianya sudah 18 tahun. Nah, konsekuensinya kalau harus memilih, ini beasiswanya ada beberapa yang dicabut. Oke. Nah, ini rupanya persoalan jadi kompleks seperti itu. Dan mereka adalah sumber daya manusia Indonesia yang saya kira unggul kan ya. Mereka punya potensi sekolah di luar negeri. Kemudian tiba-tiba dia dihadapkan pada posisi yang sulit. Kalau saya WNI, beasiswa saya dicabut. Tapi kalau saya WNA, kan tidak mungkin. Dia tidak ada keinginan seperti itu sebenarnya. Nah, itulah yang mendasari kemudian pemerintah ini memberikan jalan keluar. Sehingga lahirlah PP nomor 21 tahun 2022. Nah, untuk PP ini Pak, apa sih bedanya kesempatan yang diberikan pemerintah kali ini? Kesempatan bisa dibilang ini istimewa ya Pak ya. Kalau ke teman-teman kita Sobat Ahu yang mungkin sudah dikatakan asing, tadi kalau kita boleh pinjam istilahnya dikatakan asing, mereka tidak memiliki dokumen, itu mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mereka bisa apply dan akhirnya mereka bisa menjadi warga negara Indonesia, gitu ya Pak. Tapi apa bedanya dengan proses yang normal, yang natural, yang biasa sebelumnya itu, yang mungkin berbeda? Jadi PP ini khusus banget, karena PP ini benar-benar bentuk kepedulian, kehadiran negara untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya. Ini luar biasa PP ini, banyak kekhususan di PP ini. Nah, mungkin dari awal apa bedanya? PP ini khusus. Karena subjeknya khusus. Subjeknya khusus, tidak setiap orang bisa tercover di PP ini. Jadi ada dua yang menjadi subjek di PP nomor 21 tahun 2007. Yang pertama adalah anak-anak yang lahir sebelum 2006. Sebelum 2006. Anak-anak berkeluarga negaraan ganda ya, anak-anak hasil perkawinan campur ya. Itu kan harusnya supaya menjadi WNI, supaya tidak kehilangan WNI-nya, dia harus mengajukan permohonan. Ini kalau di undang-undang disebutnya pasal 41. Disebutnya pasal 41. Saya kira udah familiar nih masyarakat dengan pasal 41. Khususnya anak-anak hasil perkawinan campur. Nah, kesempatan mengajukan permohonan ini hanya 4 tahun. Jadi 2006, 2010 sudah di-close. Sudah ditutup ini. Nah, faktanya banyak anak-anak kita yang tidak melakukan permohonan, tidak mengajukan permohonan pasal 41. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menjadi asing. Nah, ini subjek pertama ya, Mbak Agnes ya. Yang kedua, anak-anak berkeluarga negaraan ganda, anak-anak hasil perkawinan campur. Ini kan Indonesia ini asasnya asas kewarganegaraan tunggal, ya kan? Kenapa ada istilah berkewarganegaraan ganda? Ya gandanya terbatas bagi anak-anak yang hasil perkawinan campur tadi. Terbatasnya apa? Anak-anak berkewarganegaraan ganda tadi setelah usia 18 tahun atau sudah kawin harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Undang-undang sangat jelas. Kalau tidak milih salah satu maka diperlakukan sebagai orang asing. Diperlakukan sebagai orang asing. Sebenarnya undang-undang ini sangat baik sekali. Proses milihnya saja sebenarnya dikasih waktu 3 tahun. Jadi misalnya begini, saya sudah 18 tahun kan, 3 tahun ke depan saya diberikan proses memilih. Jadi sederhananya, anak-anak hasil perkawinan campur, anak-anak berkeluarga negaraan ganda, maksimal 21 tahun harus sudah pilih. Kalau belum milih, asing. Itu ya Pak, berarti itu informasi sih buat teman-teman sobat-sobat Ahu di luar sana. Jadi kalau memang teman-teman hasil dari pernikahan campur gitu ya, teman-teman harus lebih aware lagi. Ataupun mungkin sobat Ahu punya saudara atau bahkan anak dari perkawinan campur, ya berarti segera jangan sampai terlambat gitu ya. Tapi ternyata ada
grace period gitu mungkin ya Pak ya. Jadi sekarang ini diberikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah keburu lewat dari waktu yang tadi ditetapkan itu ya Pak. Karena menjadi asing, sudah menjadi asing dia. Betul. Dan Pak, kalau terkait dengan PP ini, ya Pak, yang pasal 3A ini, sampai kapan Pak kesempatannya? Atau adakah maksimum umur sekian tahun untuk dapat mendaftarkan kembali dirinya menjadi warga negara Indonesia? Oke, jadi gini Mbak Agnes, saya akan sampaikan PP ini luar biasa istimewanya. Nanti akan terjawab di situ. Ya. Pertama, PP ini menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang terancam menjadi asing. Ya. Siapa saja? Yang dua tadi, dua subjek tadi. Ya. Nah ini PP ini. Solusinya gimana? Solusinya karena undang-undangnya masih Undang-Undang 12.006, maka semua regulasi harus sesuai dengan Undang-Undang 12.006. Logikanya kalau sudah menjadi asing, prosesnya hanya melalui naturalisasi. Jadi dia tetap sebagai asing, berproses seperti naturalisasi biasa. Hanya dengan PP ini diberikan kekhususan kemudahan. Apa saja? Pertama, dari biayanya saja. Karena kita menyadari kita pengen melindungi kan, melindungi warga kita kan. Yang seharusnya kalau naturalisasi biasa itu 50 juta. Ini cukup 5 juta. Itu satu. Yang kedua, diberikan banyak keringan persyaratan. Kalau orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia, di situ ada persyaratan SKIM, surat keterangan imigrasi. Di situ harus ada kependudukan. Nah, ini disederhanakan. Karena memang beberapa, kalau dia tinggal di Indonesia nih misalnya, anak tersebut tidak pernah keluar negeri, mana mungkin punya SKIM. Nah, ini diberikan kemudahan, cukup misalnya dengan biodata yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Itu. Terus kemudian, prosesnya juga disederhanakan karena kami, Kementerian Hukum dan HAM ini sudah sepakat dengan beberapa instansi. Kalau proses naturalisasi ini, di situ akan melibatkan BIN, akan melibatkan Setnek, akan melibatkan kantor wilayah. Nah, kita sudah sepakat, khusus untuk yang anak-anak ini diberikan prioritas. Diberikan prioritas karena mereka adalah sebenarnya WNI sebelumnya. Sebelumnya adalah WNI. Nah, karena prosesnya naturalisasi tetap harus melalui kantor wilayah. Tetap harus melalui kantor wilayah. Jadi kalau ini bukan hal yang baru, bukan proses bukan proses kewarganegaraan yang baru, tapi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi begitu Mbak Agnes. Dia persyaratan lebih ringan, kemudian biayanya juga lebih murah ya Pak ya. Catatannya apa? Catatannya karena ini memberikan kesempatan kembali ya, namanya juga memberikan kesempatan kembali. Ini PP mengatur diberi perpanjangan waktu selama 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya, cuma waktunya kurun waktu 2 tahun. 2 tahun. Sejak kapan nih Pak? Sejak diberlakukan PP nomor 21 tahun 2022. Diberlakukan sejak 31 Mei 2022. Sehingga akan berakhir 2 tahun kemudian 31 Mei 2024. Nah ini Sobat Ahu tolong dicatat nih tanggal ya. Jadi ada jangka waktu atau kurun waktu terbatasnya PP 21 tahun 2022 hanya sampai dengan 31 Mei 2024 ya Pak. 2024. Jadi teman-teman Sobat Ahu dimanapun berada, kalau memang teman-teman akan gitu ya Pak ya segera gimana ya bahasanya ya, rindu balik lagi gitu jadi orang Indonesia gitu ya setelah dikatakan sekarang ini asing. Ayo teman-teman segera cari informasinya ya, cari informasinya bisa teman-teman mengakses sosial media atau Instagram Ditjen Ahu di @ditjenahu_ahu untuk tahu persyaratannya apa saja. Terus tadi seperti Bapak yang sudah disampaikan syaratnya lebih mudah ya kan Pak, biayanya lebih ringan. Dan tapi ingat ada batasan waktunya gitu ya Pak ya. Dan kira-kira Pak nanti kalau seandainya teman-teman wah saya nih terpanggil nih untuk kembali jadi WNI gitu kan, syaratnya apa aja? Tadi mereka teman-teman udah bisa langsung lihat ke peraturannya aja, teman-teman silakan akses peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022, silakan diakses, bisa di website kita juga di ahu.go.id atau sosial media kita yang ada. Dan selain itu Pak, tadi kan Bapak ada sebut
istilah kantor wilayah itu adanya di mana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa kasih tahu ke sobat-sobat AHU. Jadi ini saya ulangi kembali dari yang sudah Mbak Agnes tadi. Pertama begini, karena ini 2 tahun, karena hanya 2 tahun dan ini udah hampir 1 tahun ini. Artinya tinggal 1 tahun lagi akan selesai. Ini kesempatan sudah tidak akan diberikan lagi karena ini perpanjangan selama undang-undangnya masih Undang-Undang 12.006. Maka saya berharap kawan-kawan pertama begini, yang anak hasil perkawinan campur aware terhadap hal ini. Betul. Prosesnya, ilustrasinya seperti apa? Prosesnya permohonan disampaikan ke kantor wilayah. Nah, di kantor wilayah. Di kantor wilayah nanti akan berproses di situ, dilihat persyaratannya. Di situ kan ada ya lampiran-lampiran banyak permohonannya, terus kemudian surat kelahiran, nanti bisa diakses seperti yang disampaikan Mbak Agnes tadi. Kemudian nanti Kanwil akan memanggil untuk wawancara. Tetap wawancara karena dia ini kan sudah asing sebenarnya. Jadi proses ini tetap harus wawancara karena kalau untuk naturalisasi tetap harus wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan oleh tim TP4 di Kanwil nanti. Setelah berproses di Kanwil selesai, berkas itu akan disampaikan ke Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ nanti kami cek lagi, kami lengkapi beberapa persyaratan misalnya dari rekomendasi dari BIN. Nah, setelah selesai, Menteri akan mengantarkan ke Setnek. Nah, Setnek nanti dengan setelah tanda tangan Presiden akan dikeluarkan SK bahwa yang bersangkutan ini adalah WNI. Nah, baru kemudian berproses menjadi berproses ke penyumpahan, disumpah lagi di kantor wilayah. Intinya, Sobat AHU, intinya, jadi proses ini tetap naturalisasi. Tidak ada diskusi bahwa dia memberikan kembali, enggak. Dia prosesnya naturalisasi, hanya khusus karena ini adalah sebenarnya dulunya adalah WNI. Karena ini adalah kita ini negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian, kan gitu kan. Jadi prosesnya tetap sesuai dengan undang-undang, melalui kantor wilayah, berproses ke kita dan diberikan. Kekhususan itu sudah pasti diberikan selain persyaratan karena kami sudah komunikasi dengan BIN, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan kantor wilayah, dengan Setnek, sehingga kalau anak-anak yang mendaftar lagi sudah pasti akan diberikan kemudahan. Nah, jadi persyaratan tidak serumit kalau orang asing tadi karena memang sebenarnya dia sudah WNI awalnya. Itu berarti terlihat banget sinergi dari pemerintah ya Pak. Ya benar, itu melibatkan banyak pihak, kementerian lembaga pun hadir ya Pak ya, untuk melindungi warga negara kita ya Pak ya. Dan tadi Sobat AHU juga sudah diterangkan kemana nanti Sobat AHU bisa berkonsultasi, yaitu di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi ya Pak ya. Itu silahkan rekan-rekan datang dan berkonsultasi apa keluhan sobat-sobat AHU, silahkan diutarakan. Ada rekan-rekan kita yang standby di sana untuk membantu sobat AHU. Dan mungkin kita bisa closing statement ya Pak. Jadi closingnya begini, saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, sobat AHU juga barangkali yang ada saudara-saudaranya, ada yang kemudian tahu di sekelilingnya bahwa ada anak berkeluarga negaraan ganda yang salah satu orang tuanya orang asing, tolong diingatkan, dia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus pilih salah satu, itu ya. Yang kedua, tolong juga kalau ada anak-anak yang seperti itu, kalau kemudian dia ternyata lupa atau ternyata telat atau apapun, saat ini sedang dibuka kesempatan untuk mendaftar kembali. Jangka waktunya hanya 2 tahun. Nah, jangka waktunya 2 tahun. Saya ingatkan kembali, jangka waktunya 2 tahun. Artinya paling lambat 31 Mei 2024 akan di-close lagi. Akan di-close. Artinya memang dia akan tidak ada kesempatan lagi. Jadi sederhananya, tolong kawan-kawan yang memenuhi syarat tadi, menjadi subjek tadi, tolong segera menghubungi kantor wilayah ataupun segera konsultasi ke AHU untuk segera memasukkan saja permohonan sebelum 31 Mei 2024. Siap. Begitu. Siap. Terima kasih Pak Baroto untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga sobat AHU dimanapun berada bisa belajar banyak dari diskusi kita hari ini. Silakan sobat AHU komen di bawah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin tahu jawabannya. Silahkan di komen. Jangan lupa juga untuk
subscribe dan like channel kita, Ruang Ahu, untuk terus memotivasi kami melayani Sobat Ahu semua. Dan akhir kata, saya Agnes Febrianti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Ahu. Terima kasih.